Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu proyek website entertainment Fine Fun. Next. Nah, di tim kami yang pertama ada saya Brandetullah dengan NIM 22051214021 dan teman saya. Kemudian saya Wanisa Prayoga dengan NIM 2205121411. Kemudian rekan saya. Saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 220512144033. Saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140811. Metode Agile Development dengan Kanban pada website entertainment Fun Fun menggunakan Trello, di mana terdapat beberapa fitur. Yang pertama terdapat to-do, di mana kolom to-do ini merupakan tempat di mana semua tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan untuk pengembangan situs web entertainment ditempatkan. Kemudian terdapat in progress, di mana tugas yang telah diambil oleh anggota tim dan sedang dalam proses pengembangan dipindahkan ke dalam kolom in progress. Ini menunjukkan bahwa tim sedang aktif bekerja pada tugas-tugas tersebut. Kemudian terdapat validation. Di kolom ini tugas akan divalidasi atau diperiksa oleh anggota tim yang lain untuk memastikan bahwa tugas tersebut telah selesai dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian terdapat complete task, di mana tugas yang telah berada di kolom ini dianggap telah selesai sepenuhnya dan siap untuk diimplementasikan dalam situs web entertainment yang sebenarnya. Bisa di next. Kemudian kelebihan metode Agile Development menggunakan Trello. Yang pertama terdapat fleksibilitas. Pendekatan Agile memungkinkan Fine Fun untuk dengan cepat menyesuaikan rencana pengembangan dengan perubahan pasar dan permintaan pengguna yang dinamis. Kemudian kelebihan yang kedua terdapat kualitas terjaga, di mana dengan siklus pengembangan yang berulang dan pengujian terus-menerus, mereka dapat memastikan bahwa setiap fitur dan aspek pada Fine Fun berfungsi dengan baik memuaskan pengguna. Kemudian yang ketiga terdapat kolaborasi tim. Metodologi ini memungkinkan anggota tim dengan berbagai peran seperti pengembang web dan desainer kreatif untuk bekerja sama dengan efisien, berbagi ide, dan menciptakan solusi yang inovatif. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu tanggapan cepat, di mana Agile ini memungkinkan Fine Fun untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Mereka dapat mengidentifikasi tren terbaru atau kebutuhan pengguna dan segera memasukkan perubahan ini ke dalam rencana pengembangan mereka. Bisa di next. Kemudian terdapat kekurangan metode Agile Development menggunakan Trello. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya dan waktu, di mana pendekatan Agile ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih intensif dan hal komunikasi dan juga kolaborasi tim. Kemudian ini bisa menjadi tantangan jika sumber daya atau waktu terbatas. Kemudian kekurangan yang kedua adalah kebutuhan pengelolaan yang baik, di mana Agile memerlukan manajemen yang baik untuk memastikan bahwa backing tugas tetap terorganisir, prioritas diatur dengan baik, dan sprint direncanakan dengan benar. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah perubahan yang berlebihan, di mana terlalu banyak perubahan selama pengembangan dapat mengganggu aliran kerja dan membuat pengembangan menjadi tidak efisien. Kemudian yang keempat, terdapat ketidakpastian, di mana dalam industri yang berubah-ubah, ada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Ini dapat menjadi tantangan dalam perencanaan jangka panjang dan perlu diatasi dengan perencanaan yang fleksibel. Kemudian analisis kebutuhan website entertainment Fine Fun. Website Fine Fun adalah platform hiburan yang sedang dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai film dan musik kepada pengguna. Dalam upaya ini, penting untuk memahami pengguna, kebutuhan pengguna, dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh website ini. Bisa di next. Teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner, di mana langkah yang pertama adalah identifikasi, di mana tim pengembang perlu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna dalam menggunakan website Fine Fun. Kemudian langkah yang kedua adalah persiapan kuesioner, di mana tim pengembang perlu merancang kuesioner untuk survei yang mencakup pertanyaan yang relevan dan mencerminkan berbagai aspek pengalaman pengguna. Kemudian langkah yang ketiga adalah pelaksanaan survei. Setelah kuesioner disiapkan, tim pengembang perlu menentukan target untuk mengisi kuesioner dengan mengirimkan tautan melalui email kepada pengguna yang sudah terdaftar
di FineFun atau dengan membagikan tautan di media sosial. Kemudian langkah yang keempat adalah pengumpulan data. Pada saat setelah survei selesai, tim pengembang perlu mengumpulkan data dari kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian dianalisis untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Kemudian langkah yang kelima adalah implementasi hasil. Hasil dari survei dapat digunakan untuk membuat perubahan dan peningkatan pada website. Kita di next. Berikutnya yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Untuk langkah yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi pihak yang terkait dengan website FinFund seperti pengguna potensial, pemilik website, pengembang, penulis konten, dan lainnya. Ini termasuk pengguna yang berperan sebagai audien untuk informasi film dan musik. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan tujuan. Tentukan tujuan utama dari wawancara, seperti memahami preferensi dan kebutuhan pengguna terkait informasi film dan musik yang mereka cari, serta memahami persyaratan teknis dan fungsional dari website tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan pertanyaan. Menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian langkah keempat yaitu melakukan wawancara, yaitu menjadwalkan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait, memastikan untuk mendapatkan dokumentasi tanggapan dan jawaban narasumber dengan baik. Next. Kemudian langkah kelima yaitu analisis hasil. Setelah wawancara selesai, buat catatan tentang kebutuhan utama yang disebutkan oleh pengguna dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu langkah keenam menyusun dokumen. Menyusun dokumen yang berisi ringkasan hasil wawancara termasuk kebutuhan utama dan persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam pengembangan website FinFund. Kemudian langkah ketujuh yaitu validasi kebutuhan. Kembali kepada pihak terkait, termasuk pengguna potensial untuk memvalidasi hasil analisis kebutuhan yang telah disusun. Lalu yang terakhir yaitu langkah ke-8, pengembangan web. Setelah kebutuhan diverifikasi dan disetujui, tim pengembang dapat memulai proses merancang dan mengembangkan website FinFund sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tim pengembangan harus menentukan tujuan observasi. Bisa meliputi pemahaman tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web, masalah yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka melakukan navigasi di situs tersebut. Lalu langkah kedua yaitu seleksi pengguna. Tim pengembangan harus memilih pengguna yang akan diobservasi. Mungkin terdapat perbedaan pada pengguna, seperti pengguna yang sering menggunakan dan pengguna yang baru pertama kali mengunjungi situs tersebut. Lalu langkah yang ketiga, persiapan alat dan rencana. Sebelum memulai observasi, tim harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti catatan, kamera, atau perangkat lunak perekam layar jika diperlukan. Lalu langkah yang keempat, yaitu melakukan observasi. Tim pengembang dapat melakukan observasi dengan mencatat setiap interaksi pengguna, termasuk tindakan yang diambil, masalah yang dihadapi, komentar verbal, dan hal-hal lain yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman pengguna web. Next. Lalu langkah yang kelima yaitu pengumpulan data. Setelah observasi selesai, tim harus mengumpulkan data dan catatan yang telah mereka buat sebagai dasar untuk menganalisis temuan mereka. Lalu langkah yang keenam yaitu analisis data dan temuan. Tim pengembangan harus menganalisis data dengan mengidentifikasi pola perilaku yang konsisten, masalah yang sering muncul, dan hal-hal yang pengguna nilai tinggi atau rendah. Lalu langkah yang ketujuh yaitu pengembangan solusi. Berdasarkan temuan dari observasi, tim pengembangan dapat mengembangkan solusi dan rekomendasi yang konkret. Kemudian langkah yang terakhir yaitu uji coba dan iterasi. Setelah implementasi perubahan berdasarkan temuan observasi, tim pengembangan harus melakukan uji coba pengguna untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berhasil memenuhi kebutuhan pengguna.
Next. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem website FinFun. Implementasi pemodelan sistem pada website FinFun akan kami bagi menjadi 3 sistem utama, yaitu sistem pencarian, penilaian, ulasan, yang telah kami buatkan 3 diagram alur data. Berikut 3 diagram yang berisikan 3 sistem utama kami. Diagram alur data sistem pencarian. Diagram ini terdiri dari 3 aktor yang memiliki relasi terhadap sistem kami, yaitu yang pertama ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan sistem pencarian pada website FinFun untuk mencari informasi tentang musik dan film, berita, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mesin pencari. Mesin pencari adalah sistem yang dirancang untuk mencari dan menemukan informasi yang relevan di internet dari database yang dimilikinya. Mesin pencari menggunakan algoritma dan teknik khusus untuk menjelajahi jutaan halaman web dan mengindeks konten yang ada di internet. Kemudian yang terakhir yaitu admin. Di sini admin akan mendapatkan data pencarian dan sebagai penyedia form pencarian. Selanjutnya, pada pemodelan sistem website FunFun, diagram alur data sistem penilaian. Diagram ini terdiri dari 3 aktor yang memiliki relasi terhadap sistem kami, yaitu yang pertama pengguna. Pengguna adalah orang yang memberikan penilaian atau rating terhadap karya musik atau film yang tersedia di website FunFun. Yang kedua ada pemilik karya. Pemilik karya adalah orang atau organisasi yang memiliki hak cipta atas karya musik dan film yang tersedia di website FunFun. Yang ketiga ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data penilaian dan sebagai penyedia form penilaian. Next. Kemudian diagram alur data sistem ulasan. Diagram ini terdiri dari 3 aktor yang memiliki relasi terhadap sistem kami, yaitu yang pertama pengguna. Pengguna adalah orang yang memiliki ulasan atau review terhadap karya musik atau film yang tersedia di website FunFun. Yang kedua ada pemilik karya. Pemilik karya adalah orang atau organisasi yang memiliki hak cipta atas karya musik dan film yang tersedia di website FunFun. Yang ketiga ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data ulasan dan sebagai penyedia form ulasan. Next. Selanjutnya ada pemodelan sistem website FunFun menggunakan diagram konteks pada website FunFun. Di sini ada aktor, input, proses, dan output. Di sini terdapat 2 aktor yaitu pengguna dan admin. Pada pengguna, inputnya yang pertama mencari film atau musik dengan proses mencari film atau musik yang diinginkan dan outputnya menemukan film atau musik yang diinginkan. Yang kedua, pengguna dengan input memilih film atau musik dan prosesnya memilih film atau musik yang diinginkan untuk ditonton atau didengarkan dengan output memutar film atau musik yang dipilih. Yang ketiga, pengguna dengan input membuat akun pengguna baru, prosesnya membuat akun pengguna dan outputnya membuat akun pengguna baru pada website FunFun. Yang keempat, pengguna dengan input mengisi ulasan tentang film atau musik yang ditonton atau didengarkan, prosesnya mengisi ulasan film atau musik, dengan output menampilkan ulasan pengguna pada halaman film atau musik terkait. Yang kelima, ada admin dengan input permintaan pencarian film atau musik, prosesnya memproses permintaan pengguna untuk menemukan film atau musik yang diinginkan, dan outputnya menampilkan film atau musik yang diinginkan pada website FunFun. Yang keenam, ada admin dengan input permintaan pembuatan akun baru, dengan memproses permintaan pengguna untuk membuat akun baru pada website FunFun, dan outputnya membuat akun pengguna baru pada website FunFun. Dan selanjutnya ada admin dengan input ulasan pengguna tentang film atau musik, prosesnya memproses ulasan pengguna tentang film atau musik terkait, dan outputnya menampilkan ulasan pengguna pada halaman film atau musik terkait. Dan yang terakhir ada admin dengan input permintaan menghapus akun pengguna, prosesnya memproses permintaan pengguna untuk menghapus akun pengguna pada website FunFun, dan outputnya menghapus akun pengguna dari database pada website FunFun. Next.
Selanjutnya, pemodelan sistem website FineFun menggunakan diagram konteks pada website FineFun, yaitu tabel aliran informasi FineFun. Tabel aliran informasi adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana informasi atau data mengalir melalui berbagai proses atau langkah dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Di sini yang pertama ada aktor. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sistem FineFun, yaitu pengguna dan admin. Pengguna adalah orang-orang yang menggunakan situs website untuk mencari, memilih, dan menonton atau mendengarkan film atau musik. Sementara admin adalah orang yang mengelola konten dan pengguna di dalam sistem. Yang kedua, terdapat input. Ini adalah tindakan atau permintaan yang diberikan oleh pengguna atau admin kepada sistem. Misalnya, pengguna mengakses website, mencari film atau musik, membuat akun baru, mengisi ulasan, atau admin mengunggah film atau musik. Yang ketiga, terdapat proses. Ini adalah langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem FineFun untuk memproses input dari pengguna atau admin. Contoh proses meliputi pencarian, pemutaran, pembuatan akun, pengelolaan konten, pemrosesan ulasan, penghapusan akun, dan pengeditan profil. Selanjutnya ada output. Ini adalah hasil atau respon yang dihasilkan oleh sistem sebagai hasil dari proses yang telah dilakukan. Output ini dapat berupa menemukan film atau musik, memutar konten, membuat akun pengguna baru, menampilkan ulasan, atau menampilkan profil yang telah diedit. Next. Yaitu selanjutnya ada pemodelan sistem website FineFun, yaitu menggunakan diagram konteks pada website FineFun. Dalam sistem informasi FineFun, pengguna dapat memilih produk hiburan, membuat akun, dan menulis ulasan produk. Admin berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai input, proses, dan output. Yang pertama input pengguna, yaitu pemilihan produk hiburan berdasarkan preferensi atau tren. Selanjutnya pembuatan akun dengan data pribadi dan menulis ulasan produk. Yang kedua ada proses, pemilihan produk hiburan berdasarkan preferensi dan tren. Selanjutnya pembuatan akun dengan data pengguna. Yang ketiga verifikasi ulasan produk. Selanjutnya menampilkan ulasan yang relevan. Yang ketiga ada output, yaitu yang pertama informasi pesanan produk, yang kedua akun pengguna terdaftar, yang ketiga ulasan produk ditampilkan di situs web. Ini menciptakan pengalaman komprehensif, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam komunitas FineFun dengan layanan yang disediakan oleh admin. Next. ERD, Entity Relationship Diagram pada website FineFun. ERD Database dalam FineFun adalah representasi visual yang menggambarkan struktur dan hubungan antara entitas dan atributnya dalam sistem aplikasi FineFun. Database ini dirancang untuk menyimpan informasi terkait hiburan, acara, atau aktivitas yang dapat ditemukan oleh pengguna. Melalui ERD ini, kita dapat memahami bagaimana data terkait dengan pengguna, film, atau musik lainnya diorganisir dan berinteraksi dalam aplikasi FineFun. Next. CDM, yaitu konseptual data model pada website FineFun. Konseptual data model atau CDM menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang. Berikut adalah konseptual data model atau CDM dari database FineFun yang dirancang. Pada CDM dari database FineFun terdiri dari 9 tabel yang utama yang saling terhubung atau mempunyai relasi, yaitu tabel pengguna, film, musik, berita, artis, platform musik, platform film, genre musik, dan genre film. Next. Selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model pada website FineFun. Berikut merupakan rancangan PDM, Physical Scene Model, yang ada pada website Entertainment FineFun. PDM atau Physical Scene Model merupakan representasi skema yang merinci secara teknis bagaimana struktur database akan disusun, diterapkan dalam lingkungan fisik, termasuk tabel, indeks, data jenis, dan ketergantungan rasional antar tabel. Next. Baik, selanjutnya untuk implementasi UI UX pada website FineFun kami, di sini kami menggunakan software Figma. Pertama, pengguna akan diminta untuk register atau login terlebih dahulu dengan memasukkan email, username, password, dan confirm password. Jika sudah berhasil untuk register, langsung bisa klik Join Us. Lalu pada tampilan awal, yaitu landing page
musik and film. Di sini ada berita terkini yang sedang hits dan ngetren tentang musik dan film, dan ada saran dari website Finfan tentang film-film terkini, dan ada footer di bawahnya. Selanjutnya saat kita klik films, akan langsung menuju ke page film yang berisi tentang seputar film saja, ada berita, dan ada popular reviews. Selanjutnya, kita akan ke page film. Di sini, page ini akan menjelaskan deskripsi film, where to watch, trailer, cast, dan di sini kita bisa beri like dan rating. Selanjutnya kita akan ke page musik. Sama seperti page film, akan terdapat berita terbaru dan ada saran musik dari website Finfan. Saat kita klik salah satu musik, akan dijelaskan judul lagu, albumnya, genrenya, dan lirik, di mana untuk stream lagunya, MV, dan bisa di-like. Dan yang terakhir ada menu main profil. Di sini ada informasi pengguna, ada username, nama, birth date, gender, email, dan bisa diedit profile. Saat kita klik sign out, akan masuk ke menu login yang diisi dengan email or username, password, dan kita bisa login lagi. Itu saja yang dapat kami jelaskan tentang website yang kami kerjakan, yaitu project website FineFun, project website entertainment FineFun. Terima kasih, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.